Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Ya, halo. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih buku How to Win Any Negotiation yang Anda bawa tempo hari. Khususnya bagian soal taktik tawar-menawar yang sengit. Apa yang buku ini sebut strategi negosiasi keras atau hard bargaining. Betul. Kita coba bongkar beberapa trik psikologis yang cukup intens di dalamnya. Oke. Sumber ini kan isinya contoh-contoh nyata ya, dari bisnis sampai interaksi harian lah. Banyak sekali. Tujuan kita kali ini memahami gimana sih cara kerja taktik-taktik ini, dan mungkin kapan ini bisa berguna buat Anda, atau paling nggak Anda kenali kalau ada yang pakai ke Anda, biar nggak terjebak permainan manipulatif gitu. Betul sekali. Yang menarik dari buku ini memang fokusnya ke psikologi di balik negosiasi alot itu. Jadi ini bukan cuma soal angka doang. Bukan angka ya? Terus ekspektasi, bahkan ya rasa nggak nyaman lawan bicara kita demi tujuan kita gitu. Kita lihat nanti beberapa contoh spesifik dari pendekatan yang kadang disebut bombs away bargaining. Bombs away bargaining, itu istilahnya. Iya, taktik yang sangat langsung dan kadang memang berisiko tinggi. Oke. Mari kita mulai deh dari yang dasar dulu nih, dari basic training negosiasi keras ini. Penggunaan angka ganjil. Kenapa sih kalau kita nawar, misalnya 2.978.000, itu kok katanya lebih ampuh daripada 3 juta pas? Nah, Rasanya kan sepele ya, tapi buku ini nekenin banget. gini loh, angka ganjil itu ngasih kesan kalau tawaran itu udah hasil perhitungan yang matang, spesifik. Bukan angka asal tebak aja. Oke. Jadi ini bikin tawaran terasa lebih kredibel, lebih final. Akibatnya lawan bicara jadi cenderung, agak segan buat nawar lagi. Oh, jadi kayak udah harga pas gitu ya? Nah, semacam itu. Kalau angka bulat kan kesannya kayak, yuk tawar yuk. Tapi angka ganjil ini ngirim sinyal ini udah dihitung nih. Ini soal mainin persepsi aja sih, secara halus tapi efektif. Menarik ya, persepsi bisa diutak-atik cuma pakai angka. Terus buku ini juga bahas soal manipulasi kondisi psikologis kan? Betul. Ada contoh unik tuh, soal dasi yang kena saus pas makan siang penting. Kok bisa hal sekecil itu jadi taktik negosiasi? Agak aneh ya? Haha, iya, kedengarannya aneh, tapi idenya sebenarnya simpel. Orang kalau lagi ngerasa nggak nyaman, ya kan, entah fisik atau psikologis, biasanya pengen cepet-cepet keluar dari situasi itu. Pengen cepet udahan gitu ya? Iya, betul. Ketidaknyamanan kecil, mau itu dasi kotor, atau ruangan yang terlalu panas, terlalu dingin, kursi nggak enak, bahkan sengaja dibikin nunggu lama, Oh, nunggu lama juga termasuk. itu semua bisa ganggu fokus mereka ujung-ujungnya. Mereka mungkin jadi lebih gampang setuju atau kasih konsesi, cuma biar situasi nggak enaknya itu cepat berakhir. Ini bagian dari strategi neken mental lawan bicara. Cukup lihai juga ya caranya. Lalu ada lagi nih, strategi bikin hambatan, kayak taktik otoritas lebih tinggi atau the missing man, yang sering kita dengar, wah oke sih tawarannya, tapi saya mesti cek bos saya dulu ya. Nah, itu dia. Tepat sekali. Taktik ini intinya menciptakan figur pengambil keputusan lain yang nggak ada di situ, di meja negosiasi. Figur bayangan gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini ngasih si negosiator beberapa keuntungan. Pertama, dia bisa nolak permintaan Anda tanpa kelihatan jadi orang jahat. Kan bisa bilang, oh bukan saya loh, tapi bos saya. Lempar tanggung jawab ya. Semacam itu. Kedua, dia dapat waktu tambahan buat mikir. Atau bahkan bisa narik lagi konsesi yang udah sempat dia kasih dengan alasan otoritas lebih tinggi nggak setuju. Buku ini nyebutnya cara Mr. Smooth buat tetap pada pendirian tapi tanpa konfrontasi langsung. Jadi ini cara halus bilang enggak atau ya minimal nunda lah ya. Ngomong-ngomong soal nunda, tekanan waktu juga sering jadi senjata kan? Oh pasti. Kayak cerita negosiasi di Costa Rica itu loh. Yang diskusinya sengaja diulur-ulur terus sampai mepet jadwal pulang si lawan negosiasi. Betul banget. Tenggak waktu atau deadlines itu alat penekan yang kuat. Klasik ini mah, makin spesifik dan mendesak waktunya, misalnya pokoknya harus deal tanggal 10, kalau nggak batal. Wah, itu makin besar dorongannya buat pihak lawan untuk gerak. Biar cepat ambil keputusan gitu ya. Iya, atau melunak. Nah, taktik nunda-nunda sampai menit terakhir, kayak di contoh Costa Rica itu secara khusus manfaatin tekanan psikologis ke pihak yang waktunya terbatas, yang udah mau pulang atau ada komitmen lain. Mereka jadi lebih mungkin nerima tawaran yang mungkin kurang ideal demi bawa pulang hasil, daripada pulang tangan kosong kan? Oke.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semua taktik ini mulai dari angka ganjil, bikin gak nyaman, otoritas bayangan, sampai mainin waktu, ini semua bagian dari apa yang tadi disebut white knuckle horse trading gitu ya. Tawar-menawar yang arot banget, kesannya keras ya emang. Touch. Jadi kalau kita bisa bangun persona yang ramah, yang menyenangkan, itu bisa bikin kesepakatan yang sebenarnya berat sebelah, jadi lebih gampang diterima sama lawan bicara. Oh, jadi keras diisi tapi lembut di cara ngomongnya. Nah, persis. Kuncinya di keseimbangan itu. Tegas sama substansi tawaran kita, tapi tetap luas dan simpatik cara komunikasinya. Oke, jadi intinya nih memahami berbagai strategi negosiasi keras ini penting banget ya. Sangat penting. Bukan cuma buat mungkin kita pakai, tapi juga ya minimal kita waspadalah kalau ada orang lain coba pakai ke kita. Ini soal menguasai dinamika permainannya. Persis. Pengetahuan itu kan kekuatan ya dalam negosiasi. Anda jadi punya lebih banyak pilihan, lebih banyak kendali. Tapi ini juga sekaligus memunculkan satu pertanyaan reflektif yang penting nih buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Sejauh mana sih Anda pribadi merasa nyaman menggunakan taktik-taktik yang bermain di ranah psikologis kayak gini? Di mana kira-kira garis batas etisnya buat Anda saat mencoba memenangkan sebuah negosiasi? Pertanyaan bagus itu. Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.